Pembangunan pulau reklamasi seakan terus menuai kontroversi setelah keberadaannya tidak memenuhi regulasi maupun uji kelayakan seperti AMDAL sebagai dasar izin pembangunan. Bahkan pembangunan pulau reklamasi pun menuai konflik antara Pemprov DKI Jakarta dan juga pemerintah pusat pada waktu lalu. Seakan memperjelas adanya ketidakberesan dalam rencana pembangunan ini. Namun pada tanggal 26 September 2018, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota memutuskan untuk stop reklamasi dan menghentikan pembangunan 13 pulau di Teluk Jakarta. Seperti apa manfaat dan imbasnya yang diberikan dari stopnya reklamasi? Saksikan fakta dalam episode kali ini bersama saya, Balkis Manisang. Saya mengirimkan pesan kepada semua, Anda berhubungan dengan Anies Baswedan yang akan memegang aturan. Bila Anda mau berusaha di Jakarta, mengikuti aturan, saya lindungi. Nah, saya kira dalam memutuskan sesuatu itu jangan karena janji kampanye. Apapun lah konsumen di Indonesia ini, kalau akan mengadu pelaku usaha tinggal mengikuti aja. Oh, saya nggak mau diselesaikan sengketa konsumen, ya maka berhentilah persidangannya. Gubernur secara resmi mencabut seluruh izin pulau-pulau reklamasi tersebut. Sehingga kegiatan reklamasi di Jakarta bisa saya umumkan hari ini bahwa kegiatan reklamasi telah dihentikan. Reklamasi bagian dari sejarah, tapi bukan bagian dari masa depan Jakarta. Wilayah yang sudah terlanjur jadi, yang sudah selesai menjadi pulau, akan ditata mengikuti ketentuan yang ada. Tetapi seperti yang kita janjikan ketika pilkada kemarin, bahwa reklamasi dihentikan, hari ini kita tuntaskan. Ke-13 pulau tersebut adalah Pulau A, Pulau B, dan Pulau E yang izinnya dipegang oleh PT Kapuk Naga Indah. Pulau I, J, dan K yang izinnya dipegang oleh PT Pembangunan Jaya Ancol. Pulau M yang izinnya dipegang oleh PT Manggala Kridayuda. Pulau O dan F oleh PT Jakarta Propertindo. Pulau P dan Q izinnya dipegang oleh KEK Marunda Jakarta. Pulau H PT Taman Harapan Indah, dan Pulau I PT Jaladri Kartika Paksi. Keseluruhannya dihentikan. Pak Anies satu Pak, penegasan saja. Kita sudah mengalami beberapa tahun perpanjangan soal hak izin prinsip. Tapi apakah ini artinya sudah jalan terakhir dan tidak ada lagi renegosiasi bahasa kita yang kemudian bisa diberikan kepada developer? Artinya sudah habis jalan untuk reklamasi. Reklamasi selesai, kita tidak berencana meneruskan. Seluruh 13 pulau ini dicabut izinnya. Kita tidak akan lagi berbicara soal renegosiasi, perpanjangan izin dan lain-lain. Semua selesai ya Pak? Tidak, semuanya sudah di sini. Dan semua surat-surat izinnya sudah dicabut, sehingga mereka tidak bisa melakukan reklamasi lagi, berhenti sampai di sini. Dan kita pastikan bahwa semua yang sudah terlanjur jadi akan dipakai manfaat untuk publik yang sebanyak-banyaknya dan sesuai ketentuan hukum yang ada. Begitu teman-teman sekalian. Kita sudah dengarkan tadi penjelasan dari Pak Gubernur, jelas padat sekali bahwa memang reklamasi yang sudah dimimpi-mimpikan bertahun-tahun sudah berjalan dan diperpanjang mungkin sampai kurang lebih 4 kali ini selesai sampai di sini. Kita akan lihat sebenarnya perincian dari proses yang dipimpin oleh Pak Gubernur Anies langsung, apalagi dengan badan koordinasi yang selama ini kemudian mendapatkan kritikan dan masukan juga tentang bagaimana kemudian mengalami atau menghadapi masalah reklamasi di Teluk Jakarta. Kita akan lihat fakta berikutnya. Bang ada di sana? Aku belum tahu, tapi nanti tim buat. Oke, berarti ketemu di lokasi di Muara Angke. Nanti aku kabarin tempatnya. Tim ya? advanku jalan duluan. Jam 10 kita ketemu ya? Oke. Pak Gubernur. Apa kabar? Pak? Alhamdulillah, baik. Kita ikuti ya Pak ya, kemarin sudah keterangan pers dengan ketegasan dan kemudian saya minta penegasan lagi bahwa reklamasi ini sudah berhenti.
Bagaimana Pak setelah bertahun-tahun mengikuti perkembangan reklamasi, lalu kemudian ini harus juga bertemu dengan warga, apa yang mau disampaikan sebenarnya sama warga? Nah, ketika kita ketemu warga, kita menjelaskan bahwa insya Allah kegiatan mereka untuk melaut, untuk kegiatan semua yang terkait nelayan akan lebih leluasa. Karena salah satu kendala yang mereka alami, saya mendengar keluhannya dari mereka, adalah sulit lagi untuk mendapatkan ikan sesudah ada kegiatan reklamasi. Nah, nanti harapannya ke depan juga termasuk penataannya. Kawasan-kawasan sini ditata dengan baik sehingga rumah mereka menjadi rumah yang baik, bersih, rapi, dan arena ini menjadi juga bisa dimanfaatkan untuk umum. Ini salah satu pemandangan yang tidak bisa dipisahkan ya Pak Anies ya. Kita lihat di sini, lalu kemudian bayangkan dengan gedung-gedung yang sangat mewah. Itu sebabnya saya sampaikan kemarin bahwa Jakarta ini harus terasa sebagai milik semua. Jakarta bukan hanya milik sebagian. Dan itu membutuhkan langkah-langkah kebijakan. Salah satunya seperti saya sampaikan tadi, pantai kita ini sekarang sudah tidak bisa diakses oleh masyarakat. Betul. Dan ada pemukiman-pemukiman juga yang di sini yang sebenarnya ini kalau kita kelola lagi, ada revitalisasi, maka ini bisa terbuka. Nah, Pak Anies sudah bilang, saya siap kok kalau ada gugatan hukum dan lain-lain. Kenapa sih Pak siap sekali? Ya, karena kita yakin menjalankannya sesuai dengan semua ketentuan. Jadi, jadi begini, ketika reklamasi ini pertama kali izin-izin itu mulai dikeluarkan, 2012, itu kemudian di 2014 ada pembaruan dan lain-lain. Betul. Saya perhatikan, ini prosesnya tidak benar. Dari 4 kali perpanjangan itu nggak ada yang benar Pak? Prosesnya tidak benar. Nomor satu, badannya nggak ada. Badannya nggak ada. Ya, padahal Perpres 52 tahun 95 mewajibkan harus ada badan. Karena itu saya bikin badan dulu. Koordinasi itu ya. Nah, cuman kita ini kan terbiasa kalau badan itu mengeluarkan izin. Kita lupa badan itu memang bisa mengeluarkan izin sekaligus bisa mencabut izin lah. Iyalah. Nah, ini, saya sebagai pemegang amanat, perlindungan terkuat saya adalah prosedur. Bila saya mengikuti prosedur, maka saya aman. Bila saya tidak mengikuti prosedur, maka saya tidak aman, urusan apapun lah. Nah, jadi kemudian saya bentuk badannya, dan badan ini saya beri tugas melakukan review atas seluruh perizinan yang pernah dikeluarkan. Dari review itu, mereka kembali. 1, laporan secara fisik. Secara fisik 4 sudah dilaksanakan. Betul. Separuh belum jadi. Betul. Pulau C itu belum jadi. Pulau C ya. Kemudian 13 lainnya itu sudah mengajukan ABCD tapi belum pernah melaksanakan. Terus kita review. Apa problemnya? 1, AMDAL-nya belum ada. Berarti dikasih waktu, harus melakukan AMDAL dengan tenggat waktu. Tidak pernah dilaksanakan. Tidak dilaksanakan, Ya, kemudian mereka harus memberikan studi tentang dari mana akan mendapatkan tanahnya. Itu ada kewajibannya mereka melakukan itu. Ada waktunya, nggak dilaksanakan. Ini contoh. Dari situ semua tidak mereka laksanakan. Maka karena Anda tidak melaksanakan, kami cabut izinnya. Itu yang saya kerjakan. Kenapa Pak Anies memilih mencabut daripada menunggu sampai izin prinsip itu expired atau tidak lagi bisa diperpanjang? Begitu mereka sudah diberikan waktu, kan sempat diperpanjang berkali-kali itu. 4 kali diperpanjang. 4 kali. Terus mau perpanjang lagi gitu. Cukup sudah, that's it, selesai. Jadi kalau sekarang ada yang mau tanya kenapa cabut, nih lihat kewajibannya apa, pelaksanaannya apa. Tidak dilaksanakan, saya cabut. Sederhana sekali. Jadi mereka yang dulu mengira membentuk badan itu akan meneruskan, saya sudah sampaikan itu mengkritik imajinasinya sendiri. Dan sekarang saya buktikan. Dan kenapa saya yakin untuk berhadapan dengan tuntutan? Karena saya lakukan ini semua mengikuti prosedur. Dan aparatur kita yang terlibat semuanya, mereka melakukan review. Dinas Cipta Karya Tata Ruang, kemudian semuanya, yang aset, yang biro hukum, semuanya terlibat. Jadi, insya Allah tidak ada celah di sini. Yang serba salahnya Pak Anies mungkin nggak sebagai gubernur ya, dibilang ini karena hanya memenuhi janji kampanye. Jadi memenuhi janji kampanye salah, nggak memenuhi salah? Nggak, menurut saya bukan salah, ya itu nyinyir aja. Nyinyir aja? Bukan salah. Loh bener, Pak? Saya, misalnya begini, saya mengatakan saya akan membangun rumah susun. Ya lalu saya panggil birokrasi, saya sampaikan ini visi saya, ini prosedurnya, kerjakan.
saya punya janji, saya akan menghentikan reklamasi. Ini visinya. Ya. Ambil, lihat prosedurnya, jalankan. Terlaksana, bukan? Jadi kalau punya janji itu, jalankan sesuai prosedur, laksanakan. Itu bukan salah. Oke, 13 pulau dihentikan. Kok ada satu pulau yang nggak dihentikan, nih Pulau N. Kenapa pertanyaannya? Pak Anies bisa jawab apa di situ? Ya, jadi semua tempat yang sekarang mengikuti prosedur, Ya. kan kita bukan selera. Ini kan bukan seleranya gubernur. Ini teruskan, ini tidak, bukan. Jadi Bakor yang kemarin laporan yang Bapak tunjukkan itu ada penjelasan kenapa pulau ini di Setiap pulau. hentikan, Jadi kenapa? betul. Jadi kewajibannya apa? Yang kewajibannya dijalankan, Ya. silahkan. Bukan silahkan diteruskan, tidak diteruskan. Oke. Tapi selalu akan kita manfaatkan. Misalnya Pulau C. Ya. Pulau C itu baru jalan separuh. Betul. Rencananya 2 kali lipat. Kita hentikan, karena janji saya menghentikan, kita hentikan. Jadi semua dihentikan, tetapi yang sudah jadi dimanfaatkan. Nah, kelola manfaatnya seperti apa itu Pak Anies? Kan langsung diambil Pemprov nih. Nanti kita akan susun, namanya rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Oke. Nah, RZWPPPK namanya. Oke. Itu nanti kita akan buatkan perdanya. Dulu saya sudah tarik perda itu untuk direvisi. Ya. Sekarang sedang dalam proses revisi. Kemudian di antara itu saya akan siapkan pergub dulu Oke. sampai perdanya jadi. Pergub inilah nanti akan mengatur tata ruang di situ. Jalannya lewat mana, mana yang jadi taman, mana Oke. yang menjadi tempat tinggal. Oke. Ada perkantoran. Nah, Ya. disitulah diatur nanti. Dengan diatur itu, baru kemudian orang-orang yang bekerja di sana membangun sesuai dengan aturan kita. Dan hampir pasti 50% lebih dari pulau-pulau ini kan jadi fasilitas umum. 50% lebih, 50% atau 50% lebih Pak? 50% lebih. 50% lebih akan jadi Ya. fasilitas Fasos, umum. Fasos dan fasos. Ya. Oke, fasosnya. Pasti. Karena disitulah rencana kita. Oke. Jadi jangan seperti dulu kita pernah membayangkan nanti jadi 100% pemukiman, udah sejarah. Bagi Pak Anies ketika 13 pulau ini yang sempat diperpanjang selama 4 kali ini tidak kemudian lanjut ya dihentikan, artinya apa kok bisa kemarin 4 kali berpanjang? Berarti ada yang dipenuhi. Anda lihat kemarin, Aha. sebagian dari pencabutan itu nggak pakai pergub loh, Sebagian dari pencabutan nggak pakai pergub. nggak pakai pergub, Oke. pakainya surat. Artinya dulu mereka dapat izin pakai surat gubernur. Saya mencabut surat gubernur. Jadi betapa tata kelola kemarin itu penyangkut ini ada yang diizinkan pakai pergub, ada yang diizinkan pakai surat. Surat. Karena itu saya mencabut surat. Nanti biarkan para auditor, para pemeriksa mereview itu semua. Mereview. Dan Pak Anies siap ya beberkan semua Itu hasil sebabnya. badan koordinasi. Itu sebabnya kenapa saya bikin badan dulu. Oke. Yang Sehingga- bisa memberi izin dan mencabut izin ya Pak? Bukan, ya, mereview. Oh, mereview juga. Tetap izinnya di saya. Ya, ya. Tapi ketika saya tanya atas dasar apa saya mencabut, atas dasar review dari badan, Oke. atas dasar apa saya misalnya memberikan sesuatu, atas Ya. dasar itulah perkembangan. Nah, di sini perlindungan terkuat bagi siapapun berada di pemerintahan adalah ikut prosedur. Apa nilai investasi yang paling Pak Anies tonjolkan? Jadi begini, menurut saya nilai yang paling tonjol adalah kepastian hukum. Oke. Siapapun yang mau berinvestasi itu ingin kepastian hukum. Ya. Nah, saya mengirimkan pesan kepada semua. Anda berhubungan dengan Anies Baswedan yang akan memegang aturan. Dan itu artinya, bila Anda mau berusaha di Jakarta mengikuti aturan, saya lindungi. Oke. Dan bila Anda tidak mengikuti aturan, maka saya akan tegakkan aturan. Oke. Yang saya hadirkan lewat keputusan ini adalah kepastian hukum. Oke. Dan kepastian hukum apa? Penataan ruang. Ya. Jadi bagi para pengembang justru lebih senang sekarang. Tapi oke, keadilan yang diberikan juga kepada para pengembang yang sudah membangun rumah susun dan lain-lain. Nah, itulah yang kemarin saya sampaikan juga. Saya menyadari bahwa sebagian dari mereka itu sudah memberikan barang-barang sebagai kontribusi kewajiban. ya. Ya, kewajiban. Kewajiban mereka, ada yang membuat rumah susun, ada yang membuat jalan layang, macam-macam. Nah, itu saya akan panggil appraisal Ya. untuk menilai asetnya berapa. Itu dicatat. Nanti ketika mereka melakukan kegiatan di tempat lain, Ya.
Kan usaha mereka masih jalan terus. Betul. Dan kemudian mereka memiliki tanggung jawab yang harus diberikan kepada Pemprov. Ya. Ini boleh dihitung. Akan dikasih dia appraisal dulu? Boleh dihitung. Karena itu kita Oke. nilai harganya. Oke. Kita juga tidak. Itulah kepastian hukum. Oke. Jadi mereka juga tahu. Mereka tidak kehilangan uang dengan sudah. Kan mereka bangun rusun. Iya. Iya. Rusunnya mau dicatat atas nama siapa? Atas nama kita. Iya. Kita harus diserahkan. Iya. Kalau berhasil diserahkan, atas dasar apa penyerahan itu terjadi? Harus atas dasar kegiatan pembangunan. Oke. Nah, nanti di kemudian hari mereka bikin pembangunan, silakan dihitung. Tapi tidak dihitung sebagai reklamasi. Karena memang mereka tidak ada urusan dengan Oke. reklamasi. Jadi ada nilai keadilan juga di situ. Tapi ya? bayangkan juga, reklamasinya belum dijalankan, kontribusinya sudah. Ya pasti sudah ada izin, Pak. Itulah saya katakan. Jadi saya rapikan ini. Oke. Dan saya ingin pesankan pada semuanya. Ya. Saya tidak berencana mengecilkan yang besar, Oke. tapi saya berencana membesarkan yang kecil. Yang besar silahkan besar, tapi yang kecil-kecil ini ada di sini. Saya ingin mereka besar juga. Saya ingin mereka merasakan pantai yang membuat mereka hidupnya sejahtera juga. Yang besar teruslah makin besar dan tariklah semuanya. Oke. Ikuti aturan hukum, ikuti aturan pemerintah. Yang kecil kita berikan rangsangan untuk mereka tumbuh. Siapkan infrastruktur. Baik. Jangan sampai pemerintah itu menyiapkan infrastrukturnya untuk kelas menengah ke atas semua. Pak Khalil, apa yang mau disampaikan ke Pak Alhamdulillah. Gubernur nih? Loh. Apa ada pertanyaan apa? Kesempatan nih. Kami sebagai nelayan, Kelompok nelayan ya. kelompok nelayan dari wakil komunitas nelayan tradisional Ya. KNT Iya. dan juga mewakili masyarakat banyak mudah-mudahan Iya. setelahnya reklamasi ini di Stop. stop. Ya. Bagaimana tanggung jawabnya? Tanggung jawab terhadap? Langkah selanjutnya Oke. untuk jangan sampai masyarakat nelayan ini Aha. mengalami penderitaan selama 5 tahun. Baik, Dari baik. 2013 Sampai 2018. 2018. Karena imbas dari reklamasi. Ya? Jelas. Oke, Pak Anies silakan Pak. Ya, jadi justru itulah dengan ini dihentikan, paling tidak kegiatan sekarang itu bisa lebih baik dibandingkan ketika dulu ada proses, betul ya, Pak Khalil? Dan tapi ke depan kita ingin duduk sama-sama kok. Kita ingin duduk sama-sama. Kita tidak ingin Ya. seperti orang yang paling tahu atas solusi semua masalah. Kenapa saya bentuk tim pesisir Ya. yang berisi dari mulai ahli hukum, ahli tata ruang, Betul. sampai dengan ahli kelautan, supaya mereka nanti bisa ngobrol. Siapa sih pihaknya yang akan terlibat? Saya akan lakukan ini sebagai proses 4 pihak. Terima kasih Pak Khalil ya, terima kasih Bapak yang sudah di sini. Kita juga setelah ini Bapak lanjut lagi ya Pak. Ya. Masih ada beberapa tempat yang dikunjungi lagi, tapi sejauh ini Bapak sudah lihat kondisinya ternyata ya masih seperti ini saja, Teluk Jakarta. Tidak ada waktu lagi, tidak lagi keputusan lain lagi selain kemudian membenahi ini semua Betul. menjadi kenyataan. Pak Anies, terima kasih banyak Pak. Thank you. Terima kasih. Sudah memberikan waktunya dan analisanya dan perasaannya juga kepada tim Fakta. Kita akan temukan fakta berikutnya.